Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. UHAMKA merupakan salah satu perguruan tinggi swasta milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berlokasi di Jakarta. Sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah, UHAMKA adalah perguruan tinggi berakidah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang melaksanakan tugas catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah, yaitu menyelenggarakan pembinaan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat menurut tuntunan Islam. Seluruh program studi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka memiliki kompetensi lulusan menjadi hal yang sangat diperhatikan, baik orientasi keilmuan atau hard skill dan keterampilan atau soft skill. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UHAMKA yang terletak di Jalan Tanah Merdeka, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, memiliki tempat yang strategis dapat dijangkau oleh transportasi umum seperti Transjakarta, kereta, ataupun transportasi umum lainnya. FKIP UHAMKA memiliki beberapa program studi. Di antara program studi tersebut, salah satu yang menjadi kebanggaan FKIP UHAMKA adalah program studi bimbingan dan konseling. FKIP UHAMKA juga menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar. Terdapat basement, gedung Pekom yang bisa dipakai semua prodi, Masjid Darul Ulum, ruang kelas masjid, lapangan, pusat akademik, lab school PG PAUD, lapangan olahraga, kantin, parkiran, serta terdapat pula Geraha Mahasiswa sebagai pusat kegiatan organisasi dan kreativitas. Aula Ahmad Dahlan, Perpustakaan FKIP UHAMKA. Di Prodi BK UHAMKA, mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi konselor profesional yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga unggul dalam keterampilan praktik. Melalui bimbingan para dosen berpengalaman, mahasiswa BK UHAMKA dibentuk menjadi pribadi yang empatik, kompeten, berkarakter Islami, dan siap mengabdi kepada masyarakat. Dengan bergabung di Prodi BK UHAMKA, Anda tidak hanya belajar untuk memahami manusia, tetapi juga belajar menjadi pribadi yang mampu membantu, membimbing, dan memberi perubahan positif bagi banyak orang. Bergabunglah bersama kami di program studi bimbingan dan konseling FKIP UHAMKA. Wujudkan masa depan sebagai konselor yang profesional, berintegritas, dan bermanfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang kualifikasi dan kompetensi konselor. Kenapa sih kita harus membahas tentang kualifikasi dan kompetensi konselor? Karena pembahasan ini sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang bimbingan dan konseling. Peran konselor sangat besar dalam membantu siswa mengenali diri, mengatasi masalah, dan berkembang secara optimal. Tapi, untuk bisa melakukan itu, seseorang harus memenuhi kualifikasi tertentu dan memiliki kompetensi yang jelas. Nah, hal itu yang akan kita bahas hari ini.
Sebelum membahas syarat dan kemampuan seorang konselor, kita harus tahu dulu nih, bagaimana sih sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia? Sebenarnya, gagasan bimbingan sudah muncul sebelum kemerdekaan. Lewat pemikiran Ki Hajar Dewantara, beliau menekankan pentingnya pendidikan dan memperhatikan perkembangan anak secara menyeluruh. Bukan cuma nilai akademik, tapi juga karakter dan mentalnya. Masuk tahun 1960-an, ide ini mulai diterapkan di sekolah-sekolah dalam bentuk layanan bimbingan belajar dan bimbingan pribadi. Lalu di tahun 1970-an sampai 2000-an, profesi ini semakin berkembang. Banyak kampus membuka jurusan bimbingan dan konseling, guru-guru mulai dilatih secara khusus, dan akhirnya muncul regulasi resmi yang mengatur kualifikasi serta kompetensi konselor. Jadi, profesi konselor bukan pekerjaan sampingan, tapi profesi yang diatur, diakui, dan punya tanggung jawab besar terhadap perkembangan peserta didik. Nah, kalau dalam dunia kesehatan ada dokter dan pasien, dalam layanan bimbingan dan konseling juga terdapat dua peran utama, yaitu konselor dan konseling. Kira-kira teman-teman sudah pada tahu belum sih apa itu konselor dan apa itu konseling? Konselor adalah tenaga profesional yang membantu individu atau kelompok agar bisa memahami diri mereka sendiri, mengatasi masalah, membuat keputusan yang tepat, dan berkembang di berbagai aspek kehidupan, baik pribadi, sosial, akademik, maupun karir. Tetapi perlu digarisbawahi, konselor bukan sekedar tempat curhat. Biasanya, kalau kita curhat ke teman, teman hanya mendengarkan. Tetapi, kalau kita bercerita ke konselor, konselor akan melakukan lebih dari itu. Dia akan menganalisis terlebih dahulu, memahami pola pikir, dan memberikan bantuan berdasarkan teori dan teknik ilmiah. Misalnya, kalau kita cerita ke teman, kalau kita sedang mengalami stres, teman kita biasanya hanya mendengarkan dan menanggapi dengan nasihat seperti ya udah semangatin lagi aja. Nah, tapi kalau kita cerita ke konselor, konselor akan menelusuri dulu penyebab stresnya karena apa, apakah karena tekanan orang tua, manajemen waktu, atau motivasi belajar. Lalu, konselor akan membantu siswa mencari solusi sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan konseling adalah individu yang menerima layanan konseling untuk mengatasi masalah atau mengembangkan potensi dirinya. Konseling datang bukan karena sakit, tapi karena ingin berkembang, memahami diri, atau mengatasi tantangan hidup dengan lebih baik. Jadi, hubungan antara keduanya bersifat profesional, bukan seperti teman biasa, tetapi hubungan kerja yang bertujuan membantu konseling mencapai pemahaman dan kemandirian diri. Sekarang kita bahas ke bagian pertama, yaitu kualifikasi konselor. Kualifikasi itu artinya syarat formal yang harus dimiliki seseorang supaya diakui sebagai konselor profesional. Jadi kalau kompetensi nanti bicara tentang apa yang bisa dilakukan, maka kualifikasi bicara tentang apa yang harus dimiliki terlebih dahulu seperti pendidikan, sertifikat, dan keanggotaan profesi. Berdasarkan Permendiknas nomor 27 tahun 2008 pasal 2, seorang konselor harus memenuhi beberapa kualifikasi berikut. Yang pertama, memiliki pendidikan minimal S1 di bidang bimbingan dan konseling atau psikologi pendidikan dan bimbingan. Kualifikasi ini penting agar konselor punya landasan teori yang kuat tentang perilaku dan perkembangan manusia. Yang kedua, mengikuti pendidikan profesi konselor atau yang sering disingkat dengan PPK. Di tahap ini mereka belajar keterampilan praktis seperti teknik konseling, asesmen, dan etika profesi. Dan yang ketiga itu memiliki sertifikat pendidikan konselor. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa konselor diakui secara nasional sebagai tenaga profesional di bidangnya. Dan yang keempat, harus terdaftar di organisasi profesi seperti APKIN, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Organisasi ini yang mengatur kode etik, pelatihan, serta pelindungan profesi. Selanjutnya ada kualifikasi pribadi. Yang pertama itu ada aspek integritas pribadi.
Integritas pribadi ini intinya karakter dasar seorang konselor. Konselor harus jujur, bisa dipercaya, bertanggung jawab, dan setia pada nilai moral serta kode etik. Karena kita bekerja dengan masalah pribadi orang lain. Jadi kalau konselingnya nggak percaya sama integritas kita, hubungan konseli bisa rusak. Jadi integritas itu fondasi utama biar konseli merasa aman membuka diri. Yang kedua itu ada aspek kematangan emosional. Kematangan emosional ini berarti konselor nggak gampang terbawa emosi, bisa tetap tenang, berpikir rasional, dan stabil secara psikologis. Misalnya, konseli cerita hal yang emosional atau bikin marah. Konselor tetap profesional, tidak tersinggung ataupun bereaksi berlebihan. Hal ini penting supaya proses konseling tetap nyaman dan terarah. Yang ketiga itu ada aspek empati dan sensitivitas. Empati itu bukan cuma ikut merasakan, tapi mampu memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman konseli tanpa menghakimi. Sensitivitas maksudnya konselor peka sama perubahan ekspresi, nada bicara, atau bahasa tubuh konseli. Jadi bukan cuma mendengar kata-kata, tetapi memahami kondisi emosional secara lebih mendalam. Yang keempat itu ada sikap terbuka dan hangat. Seorang konselor harus menunjukkan sikap unconditional positive regards, yaitu penerimaan tanpa syarat terhadap konseli. Artinya, konselor tidak menghakimi, tidak meremehkan, dan tetap menerima konseli apa adanya. Sikap hangat juga memberikan konseli merasa nyaman, aman, dan dihargai. Kalau konseli sudah merasa diterima, mereka lebih mudah terbuka nantinya. Dan yang kelima, ada ketekunan dan kesabaran. Konseling itu proses, bukan sesuatu yang selesai dalam satu kali pertemuan. Karena itu, konselor harus sabar dan tekun karena kadang konseli susah terbuka. Kadang mereka mengulang masalah yang sama, maka konselor tidak boleh cepat menyerah, tapi harus mendampingi mereka pelan-pelan dan konsisten. Dan yang keenam, ada kerendahan hati dan sikap reflektif. Kerendahan hati berarti konselor sadar bahwa mereka juga manusia biasa yang masih harus belajar. Di sini konselor harus mau menerima kritik, mau mengevaluasi diri, dan mau berubah. Sikap reflektif ini penting supaya konselor terus berkembang karena setiap konseli itu unik dan selalu ada hal yang harus dipelajari. Dan yang ketujuh, kemandirian dan ketegasan. Kemandirian berarti konselor tidak mudah dipengaruhi orang lain, termasuk oleh emosi konseli, tekanan dari lingkungan atau pendapat orang lain, tetapi pada saat yang sama, konselor juga harus tegas, artinya berani mengambil keputusan namun tetap fleksibel menyesuaikan situasi. Ketegasan ini membuat proses konseling tetap terarah. Jadi bisa kita simpulkan, kualifikasi konselor itu meliputi pendidikan, sertifikasi, keanggotaan profesi, dan kepribadian yang baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu kompetensi konselor. Kompetensi konselor ini tentang kemampuan yang harus dimiliki saat bekerja sebagai konselor. Kompetensi konselor ini tentang seberapa terampil konselor dalam memahami, membantu, dan membimbing klien dalam kehidupan nyata. Dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008 dan dokumen-dokumen standar menyatakan bahwa kompetensi konselor terintegrasi menjadi 4 dominan besar. Kompetensi pertama adalah kompetensi pedagogi. Ini berarti konselor harus memahami karakteristik peserta didik dan cara belajar mereka. Konselor wajib tahu tahapan perkembangan dari anak SD, remaja SMP, hingga siswa SMA, karena pendekatan setiap usia itu berbeda. Selain itu, konselor juga harus bisa melakukan asesmen, yaitu kebutuhan siswa lewat observasi, wawancara, atau menggunakan alat ukur seperti inventory minat dan bakat. Contohnya, ketika siswa kelihatan malas belajar, konselor akan cari tahu dulu nih apa penyebabnya. Apakah karena bosan, apakah karena masalah keluarga, apakah kurang motivasi. Setelah tahu, baru deh konselor akan merancang program bantuan yang sesuai untuk
siswa ini. Kompetensi kedua adalah kompetensi kepribadian. Artinya, konselor harus memiliki integritas, stabilitas emosi, dan bisa menjadi teladan bagi konselingnya. Konselor tidak boleh mudah marah atau tersinggung saat mendengar curhatan konseling, karena tugasnya adalah mendengar dan membantu tanpa menghakimi. Selain itu, konselor juga harus menjaga batas profesional, artinya tidak boleh punya hubungan pribadi yang bisa mengganggu objektivitas, misalnya menjalin hubungan spesial dengan klien. Jadi, kepribadian konselor harus matang, sabar, tenang, jujur, dan bisa dipercaya. Selanjutnya, kompetensi yang ketiga itu kompetensi sosial. Konselor harus bisa berintegrasi dengan semua pihak secara baik dan empati. Entah itu dengan siswa, guru, orang tua, atau bahkan pihak luar sekolah. Komunikasi yang digunakan harus asertif dan penuh empati, supaya klien merasa nyaman, tetapi harus tetap diarahkan secara bijak. Selain itu, konselor harus menghargai perbedaan budaya, agama, suku, maupun gender. Contohnya, kalau menangani kasus bullying, konselor tidak bisa bekerja sendirian. Ia harus berkolaborasi dengan wali kelas, guru, kepala sekolah, dan orang tua untuk menemukan solusi terbaik. Kompetensi yang keempat adalah kompetensi profesional. Ini artinya konselor harus menguasai teori dan teknik-teknik konseling dari berbagai pendekatan, seperti humanistik, psikoanalisis, atau kognitif behavioral. Dengan teori-teori tersebut, seperti humanistik, itu mempunyai tujuan untuk membangun rasa aman agar konseli bersedia terbuka. Sedangkan untuk teori psikoanalisis bertujuan menemukan konflik bawah sadar dan pengalaman masa lalu yang memengaruhi perilaku. Sedangkan untuk teori kognitif behavioral terapi bertujuan mengubah pikiran otomatis negatif yang memicu kecemasan. Selain teori, konselor juga harus bisa melakukan tahapan konseling, mulai dari membangun hubungan yang baik dengan klien, menggali masalah, menafsirkan informasi, memberi intervensi, sampai menutup sesi konseling dengan evaluasi hasil. Dan kalau menemukan kasus di luar kemampuannya, misalnya gangguan mental berat atau kekerasan seksual, konselor wajib merujuk ke pihak yang lebih kompeten, seperti psikolog atau lembaga perlindungan anak. Itu bagian dari profesionalisme. Konselor juga harus patuh pada kode etik profesional yang dibuat oleh Apkin. Kode etik ini seperti pedoman moral dalam bekerja agar klien terlindungi. Ada beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama kerahasiaan. Semua yang dibicarakan klien harus dijaga kerahasiaannya, kecuali ada ancaman serius terhadap keselamatan diri klien atau orang lain. Yang kedua itu informed consent. Sebelum memulai konseling, klien atau orang tua harus tahu tujuan, metode, dan batas layanan. Yang ketiga, batas profesional. Konselor tidak boleh punya hubungan pribadi di luar konteks konseling. Dan yang keempat, kompetensi dan keadilan. Artinya, konselor hanya boleh memberikan layanan sesuai kemampuan dan wajib memperlakukan semua klien secara adil tanpa diskriminasi. Untuk memastikan seorang konselor benar-benar kompeten, ada beberapa cara menilainya. Misalnya lewat portofolio profesional yang berisi dokumen pendidikan, sertifikat, serta catatan praktik konseling. Kemudian melakukan observasi dan supervisi oleh senior atau dosen bimbingan, ujian sertifikasi, dan juga penilaian dari berbagai pihak seperti kolega atau klien. Yang paling penting itu sebenarnya outcome monitoring, yaitu melihat hasil nyata dari layanan konseling. Contohnya, apakah tingkat kecemasan siswa menurun setelah menjalani konseling selama beberapa minggu? Kalau iya, berarti layanan yang diberikan efektif.
Nah, pada di zaman modern ini, tantangan yang dihadapi konselor itu semakin kompleks. Masalah siswa gak cuma soal belajar, tapi juga kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, tekanan sosial akibat media digital. Selain itu ada fenomena bullying online, pergaulan bebas, bahkan krisis identitas di kalangan remaja. Untuk menghadapi itu semua, konselor harus mengembangkan diri. Caranya dengan mengikuti pelatihan, belajar teknologi konseling online, meningkatkan literasi digital, dan kerjasama dengan berbagai pihak agar layanan bimbingan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa konselor adalah tenaga profesional yang memiliki peran besar dalam bimbingan individu agar tumbuh dan berkembang secara sehat. Untuk itu, seorang konselor harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, memiliki kompetensi dalam 4 aspek utama: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, serta selalu berpegang pada kode etik profesional. Di era yang penuh tantangan ini, konselor juga harus belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Oke, di sini ada salah satu kasus yang pernah terjadi, yaitu kasus pelecehan seksual antar siswa di sebuah sekolah, di mana seorang siswa mengalami sentuhan tidak pantas dari teman laki-lakinya sendiri. Kejadian ini membuat siswa cemas, takut ke sekolah, dan menarik diri dari teman-temannya. Dalam menangani kasus ini, konselor sekolah menerapkan layanan konseling sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi profesional. Seperti yang sudah tadi kita bahas, yaitu yang pertama, konselor melakukan konseling individu kepada siswa dengan membangun hubungan yang aman melalui asesmen menggunakan wawancara serta kartu emosi yang dapat membantu korban mengekspresikan perasaannya, serta memberikan body safety education. Lalu konselor juga memberikan konseling korektif kepada pelaku dengan mengajarkan batasan tubuh, kontrol perilaku, serta empati sesuai kompetensi pedagogik dan profesional. Selanjutnya, konselor memberikan layanan klasikal ke seluruh siswa mengenai sentuhan baik dan buruk yang selaras dengan kompetensi pedagogik dalam memahami perkembangan anak dan merancang program BK. Konselor juga menerapkan kompetensi sosial dengan bekerja sama dengan guru kelas dan mengundang orang tua korban maupun pelaku untuk melakukan edukasi serta pencegahan ulang kasus serupa. Seluruh proses konseling dilakukan dengan mematuhi kode etik Atkin, seperti menjaga kerahasiaan identitas korban, melakukan informed consent, serta menjaga batas profesional tanpa menghakimi siapapun. Kasus ini menunjukkan bahwa peran konselor sangat penting dalam menegakkan layanan BK di sekolah dasar dan relevan dengan tantangan konselor masa kini, seperti isu kesehatan mental, bullying, dan pendidikan seksual. Nah, seperti itu pembahasan kita hari ini. Semoga materi yang telah kita bahas tadi dapat teman-teman pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.